kalau dibandingkan antara haji dan umroh, porsinya jejak imani itu seperti apa sih? Kalau dulu pertama kali daftar, akadnya mungkin dia baru berangkat 7 sampai 10 tahun. Ya. Tapi karena faktor ekonomi ini, jadi sekarang sama Kemenhaj, ini nomor rilis kemarin kita dapat 102.000 jumlah jamaah yang ditawarkan, nge-war gitu bahasanya. Jadi kalau kemarin orang-orang ribut soal war haji, sebenarnya tahun ini udah dilakukan sama Kemenhaj. Kiat-kiat apa sih yang jejak imani jalankan yang sampai kayaknya nggak berpengaruh deh sama hal-hal kayak begitu? Alhamdulillahnya kemarin ketika orang heboh umroh mandiri dan lain sebagainya itu, ya kita merasa mungkin alhamdulillahnya kita nggak begitu berdampak. Sebab segmen yang kita tembak ini betul-betul orang yang middle up dan dia tuh udah capek banget sama kerjaan dia sehari-hari. Dia cuma pengen ibadah 9 hari dengan segala macam kenyamanannya. Maka kita bangun tim solid, tim yang bagus-bagus di kantor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman BBOH? Nah, teman-teman lihat saat ini media-media banyak memberitakan tentang perjalanan haji ya. Karena sebentar lagi di mana jemaah-jemaah haji akan menjalankan ibadahnya ke tanah suci. Nah, kalau kita bicara soal haji, tentu saja tidak terlepas daripada pelaku usaha daripada haji tersebut. Kali ini saya ditemani oleh seseorang yang sudah bertahun-tahun berkecimpung di industri ini, yaitu Bapak Muhammad Rizaldi Latif. Assalamualaikum Pak. Ya, di sini saya biasanya manggilnya Pak Zaldi atau Bro Zaldi itu ya. Karena saya mengenal beliau sudah beberapa tahun dan beliau ini tidak saja ya aktif sebagai pengusaha daripada haji, umroh dan juga perjalanan daripada Muslim Tour, tapi juga beliau itu aktif di asosiasi haji dan umroh. Nah, kita kepingin mengenal lebih jauh ya tentang dunia daripada haji dan umroh bersama Bro ataupun Pak Zaldi ini ya. Pak, kita langsung aja nih ya. Kepengen tahu lebih jauh. Kan kalau kita lihat jejak imani itu, kalau setiap kali saya tanya sama orang, berangkatnya sama siapa? Jejak imani. Wah, keren banget nih ya. Dan kayaknya salah satu ya travel yang boleh dikatakan masuk ke dalam ruang lingkup yang juga servisnya yang terbaik di untuk haji dan umroh. Kita kepingin tahu lebih lanjut nih, sebetulnya di jejak imani ini didirikannya kapan sih? Kalau saya ngerintis usaha itu dari 2012. Oke, dari 2012. Artinya perjalanan pertama ngelayanin jamaah umroh itu di 2012. Jadi sudah 14 tahun lah. Ya, meskipun izin usahanya itu berdiri 2014. Oke. Jadi 2 tahun setelahnya. Jadi berangkatin pertama 2012, lalu 2 tahun setelahnya baru bisa. Karena zaman dulu kan harus bisa memberangkatkan sekian banyak dulu baru bisa dapat izin ya dulu tuh. Setelah proses izin baru. Izin hajinya 2000. Ya baru dapat izin 2017 kalau hajinya. Oke. Nah, tapi ngelihat boleh dibilang saya mengenal Pak Zaldi itu dari 2020. Nah, ya, setelah boleh dibilang dalam 6 tahun terakhir ini perjalanannya tuh pesat banget. Betul. Ya kan, Masya Allah ya Pak. Saya ingat 2020 pada saat pandemi kita masih berpikir gimana caranya dapat jamaah ya Pak. Tapi sekarang ini kayak siapa sih yang nggak kenal jejak imani gitu. Boleh tahu nggak Pak, sebetulnya apa sih yang dilakukan oleh jejak imani dalam waktu yang relatif singkat, ya dalam waktu 5-6 tahun ini tiba-tiba melesat gitu loh Pak. Jadi tahun 2020 itu kan apalagi kita pelaku pariwisata ya, kalau haji umroh kan juga termasuk sebenarnya pariwisata karena ada leisure-nya. Kan bingung karena semua harus stay di dalam rumah. Ya. Kita nggak bisa pergi keluar, bahkan keluar rumah aja harus pakai masker, ketemu orang dikit, TV aja kalau mau tampil kan kalau yang nggak pakai masker tuh
ini dia ambil sebelum pandemi segala Iya, macam iya, kan. betul, betul. Nah ketika itu memang kita bingung juga ini harus ngapain. Tadinya kita prediksi cuma dua pekan ditutup, nanti juga buka lagi segala macam. Nah ketika itu memang hampir 2 tahun ternyata pandemi terjadi, bisa terbang dan sebagainya macamnya. Nah yang waktu itu kita lakukan karena dulu tim juga 25 orang yang sebelum pandemi itu tahun 2020. Singkat cerita harus diturunin sampai tinggal 8. Nah 8 ini kita tanya lagi, ini kita mau gimana nih? Umroh belum tahu mau dibuka kapan, sedangkan overhead kan terus jalan. Iya, iya. Akhirnya kita buat ya udah pokoknya sekarang ketika banyak travel umroh itu yang shutdown dulu, karyawannya pada rumahin, aktivitasnya dikurangin dan lain sebagainya. Prinsip kita adalah ketika itu pokoknya kita buat konten terus aja. Oke. Gitu. Yang penting kita terus produksi. Jadi orang-orang harapannya ketika itu dapat informasi soal update pandemi, umroh pandemi, haji pandemi segala macam dari Jejak Imani. Itu yang kita lakukan terus sambil nunggu entah kapan dibukanya PSBB ketika itu, kapan jamaah umroh bisa normal lagi. Terus ketika ada peluang Saudi tahun 2021 kalau saya nggak salah, mereka udah mulai bulan November tuh ada uji coba. Ya, yang pertama kali kirim grup. Ya, grup atau owner travel diminta berangkat, oke kita coba berangkat, buat konten juga kan. Kalau kan bingung kan, konten kreator itu kalau nggak buat konten terus kalau nggak ada aktivitas, bingung kita buat konten apa. Nah itu yang kita lakukan sih Bu Limi, sehingga akhirnya setelah umroh dibuka itu memang sales kita naik 300% dari situ. Masya Allah. Karena mungkin orang juga melihat oh ini yang masih hidup nih, dia 2 tahun harusnya industri ini nggak jalan, tapi yang masih hidup nih mungkin Jejak Imani ini. Gitu. Itu kan sebenarnya yang sekarang terjadi ke senior-senior kita, di pelaku yang udah lebih lama. Karena mereka shutdown 2 tahun, ketika mereka mau balik lagi itu berat banget buat mereka. Apalagi pandemi ini kan merubah audiens ya, tadinya offline jadi digital native dan segala macamnya. Nah, ketika senior-senior ini berusaha men-switching gayanya ke digital juga itu ada gap tersendiri. Nah mungkin di situ sih saya melihatnya orang ketahan 2 tahun nggak bisa berangkat umroh. Ketika ada momentumnya ya mereka cari siapa nih yang masih hidup di antara penyelenggara yang ada. Nah saya melihatnya memang alhamdulillahnya pertolongan Allahnya dari situ sih. Kalau dilihat sih benar ya, dalam waktu relatif singkat 5 tahun sebetulnya boleh dibilang kurang dari 5 tahun Jejak Imani itu ya tiba-tiba melesat gitu kan. Itu yang saya lihat bahwa ini pasti ada sesuatu yang menjadi rahasia dari kesuksesan Jejak Imani. Dari yang umroh saya ingat dulu itu sampai ya karena kami berdua juga ada aktif di asosiasi pada saat uji coba ternyata dengan berbagai macam permasalahan ya karena di situ harus jaga jarak lah segala macam ya kan. Pak Jaldi cukup pusing juga waktu itu. Ya, nah Pak kalau sekarang ini saya lihat ya kan ini udah terbentuk nih kalau saya mau pergi haji umroh itu berarti perginya ke Jejak Imani. Kalau dibandingkan antara haji dan umroh, porsinya Jejak Imani itu seperti apa sih kalau boleh tahu? Kalau terbanyak tentu umroh ya. Ya oke, masih umroh. Karena umroh itu dalam setahun kan kuenya itu 1,8 jutaan. Kalau menurut data Kemenhats itu 1,4 juta ini dihandle oleh PPIU. Kalau 400 ribunya itu ada yang mandiri, segala macam. Nah, tentu kalau dari segi kuantitas ya umroh lebih banyak. Nah haji ini kan dia punya specialty sendiri karena biayanya juga nggak murah. Ada kuota juga. Ada yang berangkat lewat reguler plus, ada juga yang mujamalah dan lain sebagainya. Jadi tentu kalau dari segi kuantitas pasti umroh lebih banyak daripada haji. Tapi
ternyata jatah yang didapatkan haji di Jejak Imani juga luar biasa kalau kita lihat ya. Kalau umroh kan siapa aja bisa daftar, ya, tapi kalau haji kan beda lagi treatmentnya gitu. betul. Nah, hajian tahun ini, Heeh. Ulimi, alhamdulillah kita dapat kuota terbanyak sih sebenarnya untuk yang kuota sisa ya. Jadi kan Masya Allah. karena kondisi Ya. ekonomi mungkin belum membaik, Heeh. jadi banyak jamaah haji itu yang udah nunggu 7 tahun, 6 tahun, Mm-mm. mereka belum bisa berangkat karena faktor ekonomi dan lain sebagainya. Mm-mm. Maka yang antriannya hanya 3 tahun, 2 tahun itu mulai naik, mulai cepat. Jadi orang kalau dulu pertama kali daftar, akadnya mungkin dia baru berangkat 7 sampai 10 tahun, Ya. tapi karena faktor ekonomi ini, jadi sekarang sama Kemenhaj, ini nomor rilis kemarin kita dapat 102.000 Heeh. jumlah jamaah Mm-mm. yang ditawarkan, Ya. nge-war gitu bahasanya. Jadi kalau kemarin orang-orang ribut soal war haji, sebenarnya tahun ini udah dilakukan sama Kemenhaj. Oke. Cuman mekanismenya kan terbatas. Nah, kita cuma dikasih waktu itu 14 jam untuk ngisi. Nah, alhamdulillah kemarin kita dapat lumayan juga 60-an, dan itu kayaknya kalau dari rilis termasuk yang terbanyak juga dapat Wah, kuota Masya Allah sisa. ya. Nah itu yang kemudian membuat kita, wah ternyata Jejak Imani itu yang dulunya kita tahu yang kuat banget di umroh gitu ya. Sekarang tiba-tiba tahun ini semua orang kayaknya emes gitu. Kok Jejak Imani dapetnya banyak ya gitu, kuat banget gitu. Itu nanti strategi apa kita kepengen tahu lebih lanjut ya Pak. Tapi setelah yang satu ini. Ajang penghargaan bergengsi pertama di media televisi bagi para pelaku usaha dalam ekosistem haji, umroh, dan wisata muslim. Kami sangat mendukung adanya penghargaan Anugerah Perjalanan Suci Indonesia. Kami menjadi terpacu untuk menjadi yang terbaik dalam bidang kami sebagai pengakuan usaha kami. Membuat kami pelaku ekosistem haji dan umroh semakin semangat untuk menjadi yang terbaik. Saksikan Anugerah Perjalanan Suci Indonesia segera di TV One. Oke, kembali lagi di BBOH dan bersama Bapak Muhammad Rizaldi Latif, Presiden Direktur dari Jejak Imani. Tadi kita sudah bahas tentang kok tiba-tiba bisa ya Jejak Imani dalam waktu singkat ya setelah pandemi melesat menjadi sebuah travel yang memberikan pelayanan haji dan umroh yang boleh dibilang terbaik dan terbanyak begitu. Nah, Pak, kalau di sekarang ini kan ada tantangan nih, Pak Zaldi. Tantangannya yaitu satu, ekonomi, kurs, ya kan, dan juga adanya di mana yang memberangkat sendiri dengan kita sebut dengan umroh mandiri. Nah, kalau kita boleh tahu nih, Pak, kiat-kiat apa sih yang Jejak Imani jalankan yang sampai kayaknya nggak berpengaruh deh sama hal-hal kayak begitu. Orang yang lainnya mau dapetin jemaah susah banget, ya kan? Tapi buat Jejak Imani kayaknya santai gitu loh. Saya sih ngelihat ya walaupun pasti di belakangnya ada strategi dan kerja keras ya. Tapi kita kepengen tahu nih Pak kalau bisa sharing gitu. Memang yang pertama segmentasi yang kita ambil itu middle up. Jadi alhamdulillahnya kemarin ketika orang heboh umroh mandiri dan lain sebagainya itu kita ya kita merasa mungkin alhamdulillahnya kita nggak begitu berdampak. Sebab segmen yang kita tembak ini betul-betul orang yang middle up dan dia tuh udah capek banget sama kerjaan dia sehari-hari. Dia cuma pengen ibadah 9 hari dengan segala macam kenyamanannya. Maka kita bangun tim yang solid, tim yang bagus-bagus di kantor. Tadi juga soal yang haji itu juga bisa terjadi karena kita cuma kasih waktu 14 hari, tapi tim admin kita yang sama tim CRM kita yang ngerapihin semua, jadi kita bisa cepat dapat kuota. Terus kemudian kita lagi bangun sistem digitalisasi sebenarnya untuk lebih otomatisasi pendaftaran jamaah haji umroh ini. Mungkin kalau di travel lain misalnya pendaftaran haji itu bisa makan waktu 2 bulan atau 1 bulan atau 2 pekan. Nah kita lagi kejar target
jamaah yang daftar haji dalam sepekan dia udah bisa dapat nomor porsi Oke. dengan digitalisasi. Nah, jadi memang menurut saya yang kenapa kita tidak begitu alhamdulillahnya kita tidak terlalu terganggu dengan umroh mandiri dan lain sebagainya. Karena memang segmen market yang kita tembak ini adalah segmen yang memang dia uang nggak ada masalah deh buat saya. Makanya premium juga enggak apa-apa buat mereka. Iya, kita sering dibilang, oh ini jejak imani pricey segala macam, tapi orang tuh jadi tertrigger untuk apa sih menariknya jejak imani gitu, madam. Karena kalau kita lihat kan sekarang di dunia aja salah satu orang terkaya di dunia kan memang dia jual luxury brand juga, Iya, di iya. Indonesia juga. Nah, jadi itu yang kita sengaja tembak. Jadi orang tuh mau gabung jejak imani karena mungkin ada pride-nya juga. Bukan hanya sekedar dia mau berangkat umroh atau dia saya nyari yang murah, yang budget, tapi ada segi emosionalnya juga. Dia berangkat umroh, berangkat haji, ya karena memang dia pengen benar-benar khusyuk, pembimbingnya juga bagus, lulusan Timur Tengah, fasilitasnya bagus, terus sistem ada radiofonnya, sistem digitalisasinya udah mulai terbangun segala macam. Itu sih yang karena yang buat jamaah tuh alhamdulillahnya agak bisa loyal ke kita sebab semua data dia udah di kita, jadi mungkin dia juga saya daripada ke travel lain nyoba-nyoba udah aja jejak imani mumpung masih stabil, masih oke nih, datanya ada di dia semua, terus servisnya udah mereka rasakan, terus kemudian juga kontennya juga mereka cukup untuk 9 hari mereka perjalanan ibadah. Nah itu sih yang kita tembak dan mungkin alhamdulillah jumlah jamaah kita setiap tahun terus naik, juga karena word of mouth itu kan. Jamaah ini merasa, oh ini oke nih, jejak imani bagus nih. Dia temannya ada yang nanya, lu berangkat sama siapa kemarin baru pulang umroh? Sama jejak imani. Itu yang kita bangun sih. Jadi sekarang kita sedang menuju ke community ya. Kita sedang berupaya menjadikan jejak imani ini jadi komunitas gitu. Nah, maka ada beberapa infrastruktur juga yang kita bangun. Jadi selain kantor juga ada beberapa alat transportasi yang kita pakai. Jadi kita mau coba memberikan value-value lain, benefit-benefit lain untuk jamaah sehingga ketika jamaah bersama jejak imani itu pride-nya dia dapat. Karena dia cuma orang sibuk di kota ini kan. Nah makanya kenapa jejak imani juga nggak buka di daerah gitu. Karena memang segmen market kita mainnya di kota. Nah orang-orang yang udah sibuk kerja 9 to 5 atau bahkan lebih kan orang kota, nah, dia cuman gue cuman pengen break ibadah 9 hari dan nggak pengen ketipu, nggak pengen dapat fasilitas yang jelek, dan dia pengen quality time sama keluarga dan lain sebagainya. Ya udah dia ngelihat jejak imani kayaknya bisa nih dicoba, begitu coba ya dia setiap tahun repeat Ya, sama akhirnya kita. jadi repeat ya. Bahkan Jadi, daftar haji juga gitu-gitu. Oke, jadi nggak hanya one time, tapi itu jadi ada bisnis yang berkelanjutan akhirnya ya. Ya itu karena menurut saya juga alhamdulillahnya karena pilihan kita bukan Semata-mata harga orang yang ini. para sensitif ya. Ya. Jadi oke, kita layanan bagus nih, tapi ada harga yang harus dibayar. Nah, alhamdulillah kita berhasil masuk ke segmen itu. Segmen orang-orang yang oke lah, saya berani bayar, saya bayar aja berapapun, yang penting umroh Ada saya kenyamanan. nyaman. Dari 365 hari yang dia pakai, 9 hari doang nih buat ibadah. Ya menurut dia mungkin nggak isu banget gitu. Oke. Nah Pak, kan pasti juga nggak mudah untuk memaintain dari jamaah-jamaah yang boleh dibilang berduit. Iya kan? Ya maklum lah ya, kalau orang banyak duit, pilihannya banyak, rewelnya juga banyak nih biasanya gitu kan. Nah ada kiat-kiat tertentu nggak Pak? Gitu. Kalau kiatnya sih sebenarnya yang penting kita konsisten di akad ya. Oke. Jadi memang dari awal kita minta sama tim CSO kita, Customer Service Officer kita yang ngelayanin, kalau di industri lain mungkin disebutnya sales gitu, untuk clear aja di akad di awal, jangan over promise, kita sampaikan apa adanya, kita tulis hotelnya bintang 5 tapi makanannya bintang 3 misalnya. Kita sampaikan, jadi orang ketika beli, dia ekspektasinya nggak kemana-mana gitu. Nah, akad itu terjadi,
kita ada manasik online tuh sampai 3 kali online. Wah. Belum lagi nanti H-1 kita ada manasik offline. Jadi Ah. jamaah ini sebelum berangkat dia dikalibrasi terus. Bapak Ibu orientasinya jangan over ya, karena ini Saudi. Mm-mm. Saudi itu adalah negara dengan okupansi pariwisata tertinggi. Nggak ada, setahu saya, negara yang 100%. Mungkin ada negara-negara ini yang okupansi hotelnya 100%, tapi itu cuma di liburan sekolah sama akhir tahun. Ya, Tapi ya. kalau Saudi ini Sepanjang setiap tahun. Sepanjang Sehingga orang tahun. Saudi juga nggak begitu khawatir kalau makanan di hotelnya nggak enak. Heeh. Dia bilang, ya percuma juga, ngapain juga saya harus improve, orang hotel saya laku gitu kan. Ya. Terus telat kamar apa segala macam. Nah ini kita coba Memberikan maintain, pemahaman. mengkalibrasi, memberikan pemahaman pada jamaah kita bahwa Saudi itu bukan Indonesia loh. Di Indonesia kita nyari makan enak, tinggal order online. Kalau di sana demikian. Terus kita juga berikan edukasi dengan grafis-grafis. Oh ini ada kalau mau nyari kopi di sini, kalau mau nyari makanan khas Timur Tengah di sini segala macam. Oke. Terus kita belajar juga, kita survei mereka. Setiap pulang kita tanyain feedbacknya apa, feedback dari jamaah sekalian, mau dia komplain, mau dia segala macam. Kita bahas nanti di internal kita, di manajemen, di manajer-manajer, bahkan sampai ke tour leader. Oke. Ini ada masukan ini dari jamaah nih, apa yang bisa kita improve. Gitu. Oke. Jadi berarti briefingnya saja yang online sampai 3 kali, ya kan? Sebelum ada offline. Kemudian kembalinya lagi ada yang namanya evaluasi, ya kan? Evaluasi terutama bagi para petugas yang melayani jamaah ya itu. Kita bahkan ada award-nya, Bu Limi. Ya. Jadi tour leader yang best service-nya, yang ilmunya bagus, yang sirohnya, itu jamaah kasih review dan kita kasih reward untuk tour leader kita. Oh gitu. Wah hebat banget nih, ya kan? Jadi dari Jejak Imani sendiri aja udah memberikan award. Ya, juga. kepada tour leader. Jadi tagline Jejak Imani kan berkah bersama. Kita pingin jamaahnya dapat keberkahan, tim khidmat yang bekerja untuk melayani mereka dapat keberkahan, tour leadernya juga. Nah, itu makanya kita juga ya berupaya juga kerjasama dengan TV One juga ini untuk makin melebarkan siar kita. Gitu. Oke. Nah, dengan award ini kan juga memicu terutama yang para petugas yang melayani ini untuk memberikan pelayanan yang semakin lebih baik lagi. Kita bahkan ada buat reward untuk tour leader yang zero complaint misalnya. Minimal di review ya. Minimal di review ininya kita buat zero complaint. Ada yang kemampuan menceritakan sejarah nabinya paling bagus, atau yang paling solutif ketika ada masalah. Kayak gitu. Nah, hebat banget ya. Jadi udah dipikirkannya A to Z-nya nih. Oke, teman-teman, karena saya sudah dikasih tahu ya kan, udah dikasih sedikit inian gerakan-gerakan tangan dari teman-teman bahwa ini segmen 2 sudah berakhir. Tapi jangan khawatir, sebentar lagi kita akan kembali ya. Ajang penghargaan bergengsi pertama di media televisi bagi para pelaku usaha dalam ekosistem haji, umroh, dan wisata muslim. Hadirnya anugerah perjalanan suci Indonesia membuat kami untuk terus tumbuh. Juga menjadi pengingat bahwa setiap pelayanan kepada jamaah adalah amanah. Dan mendorong peningkatan perjalanan ibadah bagi masyarakat Indonesia. Saksikan anugerah perjalanan suci Indonesia segera di TV One. Oke teman-teman, masuk ke segmen terakhir, segmen ketiga. Sebetulnya kayaknya masih banyak yang mau saya tanyakan gitu ya. Karena buat saya Jejak Imani ini menjadi role model bagi para pelaku usaha haji dan umroh begitu. Nah, sebelum kita lebih jauh, saya ingin sampaikan juga kepada teman-teman bahwa Jejak Imani ini nominator ya untuk mendapatkan penghargaan dari Anugerah Perjalanan Suci Indonesia dari TV One yang nanti akan diselenggarakan pada akhir Agustus 2026. Nah, ada lagi hal yang juga saya kepingin tahu ataupun kita semua kepingin tahu, bagaimana caranya Jejak Imani menyiasati ya di tengah gempuran
persaingan yang keras boleh dibilang saat ini gitu kan. Selain daripada tadi katakan bahwa servis, kemudian lebih kepada dari mulut ke mulut begitu. Ada kiat lain apa lagi sih Pak? Gitu. Ya, yang pertama tentu hakikatnya takdir Allah ya, tapi kalau dari kita memang kita membangun dari awal Jejak Iman ini berdiri, kita memang misinya itu membangun hubungan interpersonal dengan jamaah nih. Jadi once dia jadi jamaah Jejak Imani, maka kita bangun hubungan interpersonal dengan dia. Misal tadi manasik 3 kali, terus sebelum manasik 1 kali, pulang dari itu kita ada pengajian online setiap bulan. Oh begitu, jadi tetap di-maintain ya? Di-maintain. Oke. Terus setiap mereka milad atau ulang tahun kita kirim grafis. Oke. Jadi tim CRM sekarang tuh salah satu, Pak, saya sehari harus ngirim 70 grafis ke masing-masing jamaah ya? Jadi satu hari ada 70 jamaah yang milad. ulang tahun. Nah, itu harus di blasting gitu-gitu. Oke. Nah, terus sekarang kita juga bangun Yayasan Berkah Bersama. Yayasan Berkah Bersama ini karena banyak dari jamaah kita juga yang, Pak, saya mau nyalurin zakat nih, saya mau nyalurin zakat mal, zakat penghasilan, terus kemudian apa segala macam. Kita punya Yayasan Berkah Bersama di mana kita bina anak-anak yatim di situ, kita bangunin rumah yang cukup representatif buat mereka, ada 16 anak. Nah, nanti jamaah-jamaah kita yang berpartisipasi untuk membiayai anak-anak yatim ini. Jadi kita punya misi gimana caranya anak-anak yatim ini bisa memutus mata rantai kemiskinan di keluarganya. Nah, sehingga jamaah kita berpikir, oh Jejak Iman ini bukan cuma sekedar travel haji umroh. Cuma hanya sekedar dapat bisnis habis gitu Iya, kan. jadi mereka akan berpikir bahwa oh Jejak Iman ini one stop solution untuk keislaman mereka. Dari segi keilmuan bisa dapat karena ada pengajiannya, mereka juga kita juga ada konsultasi juga ke ustadz-ustadznya, dan ustadz-ustadz yang bimbing mereka juga ustadz-ustadz lulusan Timur Tengah yang LC, yang MA, yang punya kapasitas keilmuan mumpuni juga. Terus kemudian ketika mereka harus menyalurkan zakat, kurban, segala macam, kita juga punya yayasan yang menghandle itu. Nah, sehingga itu yang tadi saya bilang, ekosistem yang kita bangun inilah yang membuat orang yang sekali masuk ke Jejak Imani, mereka akan berpikir lagi untuk keluar. Maksudnya untuk mencari, mungkin mereka tahun depan, misalnya tahun ini dia berangkat sama Jejak Imani, tahun depan mungkin mereka akan cari pengalaman di travel yang lain. Nah, ketika itu mereka akan bilang, oh ya saya balik lagi ke Jejak Imani aja lah gitu. Jadi sebenarnya dari kita juga nggak memaksakan Bapak Ibu loyal ya sama Jejak Imani. Kita justru memberikan ruang mereka untuk Bapak Ibu mau coba kompetitor lain boleh, silahkan. Tapi alhamdulillahnya kalau yang feedback yang selama ini kita pegang itu, yang kita dapati setelah mereka cobain yang lain, mereka akan kembali lagi ke kita. Karena kita bangun ekosistem tadi. Ya, keren banget sih Pak, sampai berpikir sejauh itu ya, sampai ada yayasan, ada pengajian, ada yayasan, ya ini kan luar biasa. Itu bagian daripada memaintain jemaah sebetulnya ya, tapi dengan cara pendekatannya lebih kepada ya ada manfaatnya ya untuk azas manfaat, dan terus kemudian juga bahwa keberkahannya juga ya ibaratnya nggak usah jauh-jauh kalau kepengen bayar zakat. Ini ada yayasannya gitu ya kan. Kemudian juga diberikan juga kesempatan juga bagi para jamaah untuk menyalurkan lagi ataupun membantu para anak-anak yatim ya. Anak yatim. Oke. Boleh tahu Pak, yayasannya ini sekarang ini sudah berapa anak yatim? Kita baru rekrut 5, maksudnya rekrut tuh baru ini kan 5 anak yatim. 5 anak yatim. Ini yayasannya udah mulai berdiri sejak kapan Pak? Dari tahun lalu. Oh dari tahun lalu? Wah Masya Allah. Pengajian setiap berapa lama sekali Pak? Biasanya kita ada setiap bulan sekali pengajian Sebulan online. sekali. Nanti ustadznya beda-beda, ada yang bahas tafsir, ada yang bahas hadis, ada yang bahas segala macam online. Jadi dan pengajian itu hanya kita share di grup alumni yang memang dia register. Registernya sebenarnya free.
Jadi setelah pulang umroh, mereka akan kita bilang, Bapak Ibu kita punya grup pengajian alumni ya. Oke. Jadi mereka gabung. Sekarang udah ada hampir 10 grup di Heeh. situ. Nah, mereka akan yang mau ikut pengajian ya mereka akan register di situ. Oh, ini luar biasa. Ini ibaratnya adalah marketing, tapi marketingnya di jalan Allah nih. Iya kan? Kita coba. Kita kan kalau saya mungkin saya orang bisnis, jadi berpikirnya lebih kepada ya udah bagaimana cara memaintain clients ya saya, yaitu lebih kepada ya udah lebih kepada duniawi. Tapi ini memaintain jemaahnya dengan cara mengajaknya untuk lebih dekat kepada Allah. Ini sesuatu Sebenarnya maintenance itu kan cost-nya lebih low ya. Ya, Ketimbang betul. kita ngerekrut akuisisi market kan. Ya, Itu kan perlu cost yang besar. Tapi ketika orang udah masuk ke kolam kita, kemudian kita buatin program-program dia untuk dia bisa terus interaksi sama kita, itu kan cost-nya secara cost lebih rendah daripada akuisisi market tadi, itu yang kita lakukan. Oh, iya, benar sih Pak, benar. Karena sudah ada pengalaman sama jejak imani, tinggal dibikin bagaimana caranya lebih nyaman lagi dan ada ketergantungan ke arah sana. Jadi nggak putus hubungan begitu aja ya Pak. Betul. Oke, Pak, kalau kita mau ngobrol soal APSI nih, Akademi Anugerah Perjalanan Suci Indonesia. Nah, Bapak kan dengan jejak imani adalah salah satu nominatornya. Pandangannya Pak Zaldi terhadap penghargaan ini seperti apa? Karena ini baru pertama di Indonesia yang dilakukan oleh media televisi, begitu Pak. Iya. Nah ini sebenarnya inisiasi yang menarik ya dari TV One karena para pengusaha haji umroh ini sebenarnya juga butuh wadah untuk dinyatakan secara publik bahwa ini para pelaku haji umroh yang capable, yang kira-kira bisa dipertanggungjawabkan, yang aman secara layanan, secara kepastian keberangkatan dan lain sebagainya. Jadi dari jejak imani sebenarnya sangat mengapresiasi APSI dari TV One ini, sebab memang ini dibutuhkan sekali oleh PPU PPHK dalam rangka eksistensi mereka juga ke audiens TV One, yang tentu mungkin secara segmentasi keislaman juga lumayan tinggi. Nah, terus juga ini bisa jadi ajang eksistensi kembali sih travel-travel yang mungkin ada gap dari segi digitalisasi sosial media. Nah, diapresiasi oleh TV One, mudah-mudahan mereka juga bisa kembali eksis di jamaah haji umroh. Makasih banyak juga Pak Zaldi ya yang banyak memberikan dukungan pada TV One selama ini. Ya, mudah-mudahan harapannya kita dengan penghargaan ini semakin memicu dan memacu para pelaku usaha haji dan umroh ini untuk bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi, ya kan Pak? Dan juga ini kan semacam validasi bahwa banyak sekali sekarang ini perusahaan travel daripada umroh terutama ya, tapi kembali lagi yang amanah itu ada seberapa banyak, begitu kan Pak? Ya, selamat kepada Pak Zaldi ya, sampai kita ketemu nanti nih di APSI nih Pak, ya kan, di Anugerah Perjalanan Suci Indonesia. Tapi teman-teman BBOH jangan lupa nanti ini akan ada 2 kali lagi juga nih Pak Zaldi akan tampil di TV One ya. Tapi kapan itu? Tunggu aja. Soalnya Pak Zaldinya mau pergi haji dulu gitu. Ya, Pak Zaldi terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak buat kehadirannya di studio TV One. Dan teman-teman BBOH, thank you banget ya untuk semua support dari teman-teman kepada TV One dan juga di kanal BBOH ini. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.